Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 fakta penting seputar Open Mainnet Pi Network. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Yang pertama, Open Mainnet di Cina sudah memulai Open Mainnet hanya dalam negara Cina sebagai jaringan utama pionir Asia Afrika. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke videonya, disclaimer on. Bisa jadi yang saya sampaikan ini salah ya, dan bisa jadi apa yang saya sampaikan ini bisa juga benar ya teman-teman. Oke, di sini katanya di Cina sudah open mainnet. Nah, itu dia. Ini masih jadi bahan pertanyaan ya teman-teman. Ini sepertinya sangat tidak mungkin ya. Karena menurut saya pribadi, open mainnet itu harus bersama-sama ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, setelah barter terbuka di Cina akan membentuk harga satu koin Pi sesuai dengan harga satu koin Pi sama dengan 314.159 dolar. Oke, ini harga konsensus global ya teman-teman. Tapi semuanya tergantung juga oleh ekosistemnya nanti ya. Bagaimana mekanismenya bisa terbentuk nilai Pi Network ini guys. Kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga, harga konsensus Cina sudah diakui Pi Core Team. Oke. Di sini pernyataan ini ya teman-teman ya. Pernyataan ini sepertinya masih meragukan ya teman-teman ya. Masih meragukan. Kalaupun ya sudah diakui oleh core team konsensus dari Cina ini, pasti ada klarifikasinya dari akun Twitter. Nah ini ya teman-teman, jadi makanya saya bilang disclaimer, bisa jadi benar bisa jadi salah ya guys ya. Kemudian fakta yang keempat, bulan Maret 2023 Cina mulai pengiriman barang dan produk ke semua negara Asia Afrika. Oke, kalau ini menurut saya bisa jadi masuk akal ya. Bulan Maret, Cina mulai pengiriman barang dan produk ke semua negara Asia Afrika. Oke, kalau untuk produk, ini setiap bulan pasti Cina mengirim produk ya teman-teman ya. Kemudian fakta yang kelima, setelah barang dan produk sampai di masing-masing negara, kawasan Asia Afrika, tiap-tiap negara satu kawasan mulai membuka pasar barter dalam jaringan penuh. Oke ya. Kemudian fakta yang keenam, pasar barter mulai dibuka di masing-masing negara di satu kawasan Asia Afrika. Oke. Untuk barter ini saya rasa untuk kawasan Asia ya teman-teman, untuk kawasan Asia dan Afrika ini sudah mulai berjalan ya teman-teman ya. Entah di Cina, entah di Indonesia ya, entah di Vietnam, entah di Malaysia, semuanya sudah berjalan. Nigeria juga sudah ya teman-teman. Kemudian fakta yang ketujuh, semua negara-negara satu kawasan mengikuti harga konsensus Cina sebagai kepala negara Asia Afrika. Oke, karena kalau ini saya akui ya teman-teman ya, karena komunitas Pi Network itu paling terbesar dari negara Cina ya. Jadi wajar aja kita harus mendukung Cina ya, karena konsensusnya tidak main-main guys. Kemudian fakta yang kedelapan, pionir yang melakukan barter koin Pi dengan barang dan produk di bawah harga konsensus, akun miliknya terblokir otomatis oleh sistem Pi Network hingga 100 tahun. Oke, ini transaksi yang tidak masuk akal ya teman-teman ya. Kalau transaksi tidak masuk akal mungkin ya bisa jadi ya. Yang dimaksud di sini guys, yang dimaksud di sini adalah menukar koin Pi dengan uang fiat. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kalau untuk masalah konsensus itu bebas ya guys ya. Kalian mau konsensus tinggi, mau konsensus yang 314.000 bebas ya. Karena barter berdasarkan kesepakatan.
Kemudian fakta yang ke-9, pionir dan pasar dilarang melakukan barter barang dan produk di bawah harga konsensus $314.159 atau satu koin pi. Oke, kalau kita ingin berpacuan ya dan mengacu ke konsensus global ya kita harus menuruti ini ya teman-teman ya. Kemudian fakta yang ke-10, pionir hanya melakukan barter barang dan produk dengan ketentuan 1,5 koin pi dalam 1 bulan transaksi. Oke, ini maksudnya supaya koin kalian tidak terbuang sia-sia ya. Jadi tidak boros, tidak asal belanja ya, tidak asal barter karena akan membuat koin kalian habis. Kemudian fakta yang ke-11 ya, apabila pionir mencoba melanggar ketentuan, maka akun Pi Network miliknya terblokir dalam hitungan detik hingga 100 tahun. Nah, ini kalian perlu hati-hati ya teman-teman ya. Kalian perlu hati-hati, jangan sembrono dengan akun kalian, sayangi akun kalian ya. Kalau sudah terblokir sampai 100 tahun, mau bagaimana coba teman-teman? Kalian percuma mining bertahun-tahun ya. Oke, kemudian di sini harga koin Pi persiapan market exchanger. Oke, ini next video aja ya teman-teman, saya bahas ini persiapan market exchanger ini guys. Oke, jadi dari fakta 11 fakta tadi ya teman-teman ya, intinya satu ya, kalian jaga akun kalian, jangan sembrono dalam transaksi, dan jangan juga menukarkan koin Pi dengan uang fiat karena transaksi kalian semuanya terbaca di blockchain Pi Network ya. Kalau transaksinya tidak masuk akal ya otomatis akan dicurigai, apalagi kita bisa melaporkan ya teman-teman ya. Sayangi koin kalian. Kita ambil contoh aja dari core kemarin ya teman-teman, core yang dulu dianggap orang scam, tidak ada nilainya ya, lumayan sekarang sudah ada nilainya ya teman-teman ya, walaupun tidak sampai $100, walaupun tidak sampai $50 ya, karena semuanya perlu proses guys, semuanya masih perlu digoreng-goreng ya. Yang goreng-goreng siapa ya? Bandar ya teman-teman ya, karena kalau kripto komoditas ya, kripto komoditas mau sebagus apapun proyeknya, tapi kalau tidak ada bandarnya, tidak ada bandar yang mempermainkannya ya, harganya segitu-segitu aja ya teman-teman ya. Oke, itu aja dulu informasinya, semoga bermanfaat ya teman-teman, tetap semangat, jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Masa bodoh ya teman-teman, orang mau bilang kita halu, orang mau bilang kita dungu, terserah. Dah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.